Good afternoon all. Good afternoon. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada sore hari ini, satu orang pimpin kita dalam doa. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita taati dalam doa. Bapa kami yang ada di kerajaan surga, Bapa yang maha berterima kasih. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk waktu dan kesempatan yang masih Engkau anugerahkan kepada kami ya Bapa. Bapa, telah tiba saatnya waktu kami akan memulai dalam pembelajaran hari ini. Kiranya Engkau memberkati dari awal, pertengahan, hingga dapat berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Novianti yang sudah memimpin kita dalam doa. Sebelum kita mulai dalam materi, saya akan absen dulu. Novianti Senaya, Julia Lerang, Alina Misa, Ria Misa, Oke, jadi materi kita hari ini adalah saus. Hari ini kita akan belajar tentang saus. Jadi tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah kalian harus mampu menguraikan apa itu saus dan juga fungsi dari saus, pembuatan saus, dan bagaimana kita menggunakan saus dalam makanan. Oke. Sebelum itu, Ibu mau tanya, apa yang kalian ketahui tentang saus? Yang kalian ketahui tentang saus dalam perkuliahan kalian, apa itu saus? Oke, silahkan Ria. Saus adalah cairan yang digunakan sewaktu-waktu memasak atau yang dihidangkan bersama dengan makanan-makanan. Oke, betul. Ada jawaban lain tentang definisi saus? Iya. Berarti kamu harus rajin masak. Harus rajin jam malam. Jadi saus. Jadi definisi dari saus adalah sauce is a liquid that is introduced with a combination of thickening agents so that it becomes semi-liquid. This liquid is given to meat, fish, or sweet pastries with the aims of adding flavor to the food. Jadi saus ini adalah cairan yang biasa digunakan dalam kombinasi makanan atau cairan kental yang dengan salah satu kombinasi dari bahan pengental sehingga menjadi semi liquid atau semi cairan, dan cairan ini biasa diberikan pada daging, ikan, dan juga kue-kue manis dengan maksud untuk menambah rasa makanan. Jadi bisa dibilang saus ini juga termasuk penambah rasa. Oke, kita lanjut ke fungsi dari saus. Apa yang kalian ketahui tentang fungsi dari saus dalam masakan? Fungsi saus pada masakan apa-apa saja? Ya, sebagai penyedap atau penambah rasa, apalagi? Meningkatkan keterampilan, apalagi? Jadi fungsi saus pada makanan itu di sini ada 4. Yang satu as a moisturize atau sebagai pelembab. Yang kedua as a flavor enhancer atau sebagai penambah rasa. Yang ketiga enrich nutrition content atau memperkaya kandungan gizi. Dan yang terakhir as appearance, itu menambah penampilan.
Jadi fungsi saus di sini ada 4. Tadi Apa itu malot? sudah disebutkan ada apa-apa saja. Ada fungsi saus yang pertama itu sebagai pelembab, yang kedua sebagai penambah rasa, yang ketiga memperkaya kandungan gizi, dan yang terakhir menambah penampilan. Sebagai pelembab itu saus dapat memberikan kelembapan, misalnya dengan cara memberikan olesan mayonnaise pada sandwich. Makanan yang agak kering bisa kelihatan agak basah dengan penambahan saus seperti fried chicken yang diberi tartrate sauce. Yang kedua sebagai penambah rasa. Jadi saus ini dapat digunakan untuk memberi rasa. Misalnya dengan cara memberikan saus yang berlawanan dengan struktur makanan dasarnya. Jadi tekstur yang kasar dapat diberi saus yang lembut, demikian juga sebaliknya. Tekstur yang lembut dapat diberi saus yang agak kasar. Tapi di sini perlu diperhatikan bahwa saus ini disajikan bukan untuk mengubah rasa asli. Dia punya rasa asli tetap ada, tapi kita menambah saus ini hanya untuk menambahkan rasa. Sampai di sini mengerti? Mengerti. Oke. Jadi fungsi yang berikut adalah memperkaya kandungan gizi. Jadi pemberian saus ini misalnya puding. Semua tahu puding toh? Puding. Jadi misalnya puding dengan saus sari buah atau saus susu. Demikian juga sayuran yang diberi mayonnaise. Jadi artinya tambahan protein dan lemak dalam hidangan tersebut. Oke. Fungsi yang terakhir adalah menambah penampilan. Jadi fungsi saus ini bukan hanya pelembab, penambah rasa, kandungan gizi, tapi juga menambah penampilan. Menambah penampilan di sini dalam arti warna, dia punya warna itu. Sehingga menambah daya tarik dan menimbulkan selera. Biasa kalau kita lihat makanan tuh pasti pertama-tama kita lihat dia punya warna. Wah, ini warna menarik, pasti enak. Jadi itu salah satu fungsi dari saus. Yang berikut kriteria dari saus yang baik. Jadi kalian pemasak-pemasak yang hebat, apa yang kalian tahu saus yang baik? Kriteria dari saus yang baik itu seperti apa? Kriteria saus yang baik itu seperti apa? Yang kalian ketahui? Jadi saus ini dia punya kriteria yang baik. Jadi saus itu dia harus licin atau biasa kita bilang smooth. Kriteria for a good sauce, yang pertama smooth atau licin, yang kedua glossy atau mengkilap, biasa kita bilang glossy, dan yang terakhir rich in taste but not much fat. Artinya dia kaya akan rasa tetapi tidak banyak lemak. Besok atau besok saja. Sekarang perhatikan gambar yang ada di sini. Di sini adalah struktur saus, bahan untuk membuat saus. Jadi di sini ada beberapa bahan cairan. Yang pertama itu di sini ada white stock. Coba kalian perhatikan, di sini ada white stock. Yang kedua ada apa di sini? Ada brown stock, dan yang ketiga ada tomato, dan yang keempat ada clarified butter. Oke. Jadi bahan cair
Susah dia ini memori penuh kayaknya. Jadi bahan cair di sini adalah bahan dasar. Jadi bahan cair ini bahan dasar yang hampir semua pembuatan saus itu dipakai. Jadi ini semua termasuk bahan cair dalam pembuatan saus. Dan ini adalah tekniki atau dia punya bahan pengental. Jadi saus ini juga butuh bahan pengental. Saus yang baik harus kekentalannya dapat terlihat, yaitu tapi tidak terlalu cair dan tidak terlalu kental. Saus yang terlalu cair akan mengalir dan berada di dasar piring. Jadi kalau biasanya kelebihan saus itu pasti dia sampai mengalir di dasar piring. Jadi kelihatannya tidak bagus. Jadi bahan pengental dari saus itu di sini kita bisa lihat. Yang pertama itu white rocks, yang kedua brown rocks, dan yang terakhir brown rocks. Jadi campuran, jadi rocks ini adalah campuran antara lemak dan tepung yang dimasak bersama-sama. Jadi kita bisa lihat gambar yang sudah ada di sini, semua bisa lihat. Oke, kita lanjut. Yang berikut itu cornflour dan arrowroot adalah teknik pengentalan dengan tepung yang dicairkan dengan air dingin. Jadi ini menggunakan air dingin, lalu dimasukkan ke dalam cairan yang akan dikentalkan. Jadi salah satu kemasan yang kita pakai itu adalah maizena. Di sini ada maizena dan ada cornflour and water atau air. Oke, lanjut. Yang berikut adalah brown money. Di sini biasa disebut burmanyai. Di sini gambar yang pertama ini adalah gambar dia punya langkah-langkah pembuatan burman. Jadi burman ini adalah campuran mentega dari tepung yang diaduk sampai menjadi pasta dan dicampurkan pada bahan cair yang mendidih, kemudian diaduk-aduk sampai licin dan dibiarkan sebentar di atas api agar tepungnya masak. Jadi cara ini dipakai untuk pengentalan secara cepat pada suatu makanan untuk menyelesaikan pembuatan saus. Jadi di sini adalah cara membuat bomani. Dan yang keempat di sini kita butuh egg yolk. Kita butuh kuning telur juga. Dan yang kelima di sini adalah laison. Itu ada krim dan juga ada egg yolk. Ini ada kuning telur juga. Egg yolk atau biasa kita tahu yaitu kuning telur, itu adalah perlakuan pengentalan dengan kuning telur. Ini harus dilakukan secara berhati-hati agar kuning telur tidak berbutir. Sampai di sini mengerti? Mengerti. Oke. Kemudian liaison. Liaison ini adalah campuran antara krim dengan egg yolk atau kuning telur yang dikocok bersamaan dengan perbandingan 3:1. Oke.
Oke. Di sini adalah equipment used in making sauce. Jadi ini adalah peralatan yang biasa digunakan dalam pembuatan saus. Itu yang pertama itu making bowl. Yang kedua ballon whisk. Yang ketiga saucepan dan yang berikut spoon. Spoon. Oke. Apa yang kalian ketahui tentang making bowl? Making bowl itu alat untuk digunakan sebagai apa? Making bowl. Jadi making bowl ini digunakan sebagai wadah dalam pembuatan saus. Making bowl yang digunakan sebaiknya tidak terbuat dari kaca agar warna saus menjadi cerah, tidak kusam. Yang berikut, peralatan yang berikut adalah ballon whisk. Ballon whisk ini biasa kita gunakan untuk mengaduk saus. Oke, kita masuk dalam bagian exercise. Kita akan menjawab pertanyaan. Ada 12 nomor di sini. Silahkan siap kertas untuk menjawab pertanyaan. Nomor 1, cairan yang biasanya dikentalkan dengan salah satu bahan pengental sehingga menjadi setengah cair atau semi liquid dan disajikan bersama daging, ikan, dan kue-kue manis dengan maksud untuk memperkaya kualitas tersebut adalah pengertian dari titik-titik. A. Stock. B. Saus. C. Soup. B. Sudah? Tidak. Lanjut nomor 2. Berikut ini bukanlah bahan pengental saus. Bukan bahan pengental saus. A. Rocks and burmani. C. Cornstarch dan tepung terigu. C. Whitewash dan tepung beras. D. Raison dan tepung terigu. Yang bukan bahan pengental saus. Sudah? Nomor 3. Nomor 3, penambah saus pada masakan tidak bertujuan untuk titik-titik. A. Menambah rasa dan kelezatan suatu masakan. B. Memberi cairan pada masakan atau makanan. C. Menghilangkan aroma makanan. D. Meningkatkan penampilan dalam warna dan hilal. Sudah? Nomor 4. Umumnya saus didasarkan pada 3 komponen atau 3 basic dasar. Yang A. Bahan cair, bahan pengental, dan bahan aroma serta bumbu. B. Bahan cair, bahan tambahan makanan, dan bahan aroma serta bumbu. C. Bahan cair, bahan pengental, dan bahan aroma serta penyedap rasa. Sudah? Nomor 5. Alat berikut ini digunakan dalam pembuatan saus. Perhatikan gambar. Di sini ada gambar. Fungsi dari nama dari gambar ini adalah A. Fry pan. B. Saucepan. C. Stockpan. E. Steamer. Masih ingat gambar yang tadi? Yang berikut
bahan cair yang digunakan untuk pembuatan saus yang paling tepat adalah bahan cair yang digunakan untuk pembuatan saus. A. White stock. B. Susu. C. Tomat. Yang berikut yang terakhir, Rocks yang dimasak hanya beberapa menit sekedar cukup untuk menghilangkan rasa tepung. Pengolahan rocks dihentikan manakala rocks sudah berbusa seperti pasir dan pucat. Rocks ini digunakan untuk saus dasar adalah A. Yellow rocks, C. Red rocks, D. White rocks, D. Blonde rocks. Semua sudah? Oke. Jawabannya nanti sebentar dikumpulkan. Oke, jadi materi kita hari ini cukup sampai di sini. Jadi kalian bisa kembali dan belajar lebih detail tentang apa itu saus, definisi saus, pembuatannya, dan mulai dari proses pembuatan sampai jadi dan digunakan pada masakan. Sebelum kita menutup pertemuan kita, satu orang pimpin doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang murah, terima kasih. Ya Tuhan, terima kasih atas kasih setiamu. Engkau telah menjaga kami dari awal pembelajaran kami hingga berakhir dengan baik. Ya Tuhan, terima kasih atas semuanya. Ya Tuhan, hanya melalui doa dan permohonan kami, ampuni semua salah dan dosa kami.